Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Leoni Alpi dengan NIM 231 060100047. Program studi matematika dengan mata kuliah kalkulus integral. Dan Pak Muhammad Abrori, SSI MKOM sebagai dosen pengampu. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait materi integral tak wajar. Baik, langsung saja. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pengertian integral tak wajar. Terus yang kedua itu mengetahui sifat integral tak wajar. Kemudian mengubah integral tak wajar menjadi bentuk limit. Yang keempat, menentukan apakah integral bersifat konvergen atau divergen. Dan yang terakhir, menyelesaikan contoh soal integral tak wajar. Lanjut ke slide berikutnya. Pendahuluan. Ilmu kalkulus merupakan salah satu bagian dari matematika yang diperdalam di tingkat perguruan tinggi sebagai mata kuliah, di mana kalkulus biasa disebut sebagai pintu gerbang untuk memulai pelajaran matematika yang lebih dalam. Kalkulus dibagi menjadi dua bagian, kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Teori integral mengupakan sebagai salah satu konsep utama dalam bidang ilmu matematika yang penuh dengan kepentingan. Dalam kerangka kalkulus, integral menjadi salah satu operasi utama yang memberikan landasan kuat untuk pemahaman matematika yang lebih luas. Isaac Newton dan Gottfried Leibniz pada abad ke-17 membawa revolusi besar dalam kemampuan manusia untuk menghitung nilai sebenarnya dari berbagai jenis integral tanpa perlu bergantung pada pendekatan yang rumit seperti jumlah Riemann. Integral merupakan salah satu konsep dasar yang digunakan untuk mengukur luas di bawah kurva fungsi matematika terhadap sumbu X. Secara umum, integral memiliki dua bentuk, integral tak tentu dan integral tentu. Integral tentu dibagi menjadi dua bagian, integral wajar dan integral tak wajar. Integral tak wajar merupakan jenis integral yang digunakan ketika integral tentu biasa tidak dapat digunakan karena batas integrasi melibatkan tak terhingga. Integral tak wajar terdiri dari dua jenis tipe, 1 dan tipe 2. Integral tak wajar tipe 1 merupakan integral batas atas atau batas bawah, interval integrasinya tak terhingga. Sedangkan integral tak wajar tipe 2 merupakan integral yang digunakan ketika fungsi memiliki singularitas dan ketidakberlanjutan di dalam interval integrasi. Selanjutnya, integral tak wajar tipe 1 dan tipe 2 diselesaikan dengan metode numerik. Metode numerik pada aturan trapesium digunakan untuk mengestimasi integral dari suatu fungsi yang sulit atau tidak dapat diintegrasikan secara analitis. Kemudian lanjut, mengapa ada integral tak wajar? Di sini dalam mendefinisikan integral tentu, yaitu fx dengan integral a sampai b dx sebagai limit jumlah Riemann, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama batas pengintegralan berhingga, kemudian integran kontinu pada selang pengintegralan. Jika salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka integral itu disebut integral tak wajar. Apakah integral masih bisa dihitung jika batasnya tak berhingga, atau bagaimana jika fungsi tidak terdefinisi? Kita masuk ke definisi integral tak wajar. Integral tak wajar merupakan integral tentu yang memiliki batas tak terhingga atau fungsi yang terdapat dua jenis integral tak wajar, yaitu integral tak wajar jenis pertama dan integral tak wajar jenis kedua. Yang pertama memiliki batas tak terhingga pada interval tertentu, sedangkan integral tak wajar jenis kedua memiliki fungsi yang tidak terdefinisi pada interval tertentu. Jadi, integral tak wajar adalah perluasan dari integral tertentu atau Riemann yang digunakan ketika interval pengintegrasian tak hingga atau terdapat titik discontinue atau asimtot vertikal pada fungsi di dalam rentang tersebut. Evaluasinya diselesaikan menggunakan limit yang dihasilkan dan hasilnya bisa berupa nilai terhingga atau konvergen atau tak terhingga atau bisa disebut divergen. Kita lanjut. Sifat integral tak wajar kontinu. Sifat pertama yaitu jika fx kontinu pada a, batas bawahnya a dan batas atasnya tak hingga, maka dapat ditulis sebagai limit b mendekati tak hingga integral dari a sampai b fx dx. Kemudian sifat yang kedua, jika fx kontinu pada batas bawahnya min tak hingga
dan batas atasnya B, maka dapat ditulis sebagai limit dari A menuju min tak hingga integral A sampai B efek dx. Kemudian sifat yang ketiga yaitu jika efek kontinu pada batas bawah dan batas atasnya itu min tak hingga sampai tak hingga, maka dapat ditulis sebagai limit dari P menuju min tak hingga integral P sampai 0 efek dx ditambah limit dari Q mendekati tak hingga integral 0 sampai Q efek dx. Lanjut ke contoh soal. Contoh soal integral tak wajar kontinu. Pada contoh yang pertama itu batas atasnya tak hingga ya. Integral dari 3 sampai tak hingga x per akar dari 9 plus x kuadrat dx. Penyelesaiannya, yang langkah awalnya kita ubah integral tak wajar menjadi limit, bentuk limit ya. Itu sama dengan A, limit A mendekati tak hingga integral 3 sampai A efek dx. Kita gunakan substitusi. Kita misalkan U nya sama dengan 9 plus x kuadrat, jadi du nya 2x dx. Kemudian diperoleh anti turunan dari x per akar 9 plus x kuadrat dx itu sama dengan akar 9 plus x kuadrat plus c. Kita substitusikan batas atas 3 dan A nya, kemudian didapatkan akar dari 9 plus A kuadrat min akar 18. Kita ambil limit saat A mendekati tak hingga, jadi 9 akar dari 9 plus A kuadrat itu hasilnya tak hingga, sehingga integral dari 3 sampai tak hingga x per akar 9 plus x kuadrat dx itu sama dengan tak hingga. Kenapa? Karena dari akar 9 plus A kuadrat itu kan nilainya tak hingga. Kemudian akar 18 itu kan konstanta, jadi 0. Tak hingga min 0 sama dengan tak hingga. Karena limitnya tak hingga, maka integral ini disebut divergen. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal batas bawah tak hingga. Integral dari min tak hingga sampai min 1 x e pangkat min x kuadrat dx. Penyelesaiannya, langkah awal kita ubah integral tersebut menjadi limit. Limit B mendekati min tak hingga integral B sampai min 1 x e pangkat min x kuadrat dx. Kita gunakan substitusi. U nya kita misalkan min x kuadrat, sehingga du nya min 2x dx. Kita peroleh anti turunan dari integral x e pangkat min x kuadrat dx itu sama dengan min setengah e pangkat min x kuadrat plus c. Kita substitusikan batas bawah dan batas atasnya, sehingga diperoleh min setengah e pangkat min 1 plus min setengah e pangkat min b kuadrat. Kemudian hitung limit saat b mendekati min tak hingga dari e pangkat min b kuadrat itu sama dengan 0. Sehingga integral dari min tak hingga sampai min 1 x e pangkat min x kuadrat dx itu sama dengan min setengah e. Ini kan udah 0. Ini jadi min setengah per 2e itu ya. Karena hasilnya berupa bilangan tertentu atau berhingga, ini kan artinya berhingga, maka integral disebut konvergen. Lanjut contoh soal yang ketiga, itu batas atas dan batas bawah tak hingga. Integral min tak hingga sampai tak hingga x per x kuadrat plus 4 dx. Penyelesaiannya, integral dipisahkan pada titik x sama dengan 0, sehingga diperoleh limit, kita ubah ke bentuk limit ya. Limit A menuju tak hingga integral 0 sampai A x per akar x kuadrat plus 4 dx ditambah limit B menuju min tak hingga integral B sampai 0 x per akar x kuadrat plus 4 dx. Kita gunakan substitusi kembali. Kita misalkan U nya sama dengan x kuadrat plus 4, sehingga du nya 2x dx. Maka dari ini integral dari x per akar x kuadrat plus 4 dx itu sama dengan akar dari x kuadrat plus 4 plus c. Kita substitusi batas interval 0 sampai a. Kemudian diperoleh akar a kuadrat plus 4 min 2. Saat a nya menuju tak hingga, maka limit dari a sampai tak hingga
akar dari A kuadrat plus 4 min 2 itu sama dengan tak hingga. Kemudian kita substitusi pada batas interval yang B sampai 0, itu diperoleh 2 min akar B kuadrat plus 4. Saat B nya mendekati min tak hingga, sehingga limit dari B min tak hingga 2 min akar B kuadrat plus 4 itu sama dengan min tak hingga. Nanti artinya dari batas interval 0 sampai A dan interval B sampai 0 itu sama-sama divergen ya. Jadi integral dari min tak hingga sampai tak hingga x per akar x kuadrat plus 4 dx itu bisa disebut dengan integral divergen karena hasilnya tak hingga dan min tak hingga. Kemudian lanjut, sifat integral tak wajar diskontinu. Sifat pertama, jika efek tidak kontinu di x sama dengan A, maka dapat ditulis sebagai limit t mendekati A dari kanan ya, integral t sampai B efek dx. Sifat yang kedua, jika efek tidak kontinu di x sama dengan B, maka dapat ditulis sebagai limit t mendekati B dari kiri, integral A sampai T efek dx. Jika efek tidak kontinu di x sama dengan C dengan A kurang dari C kurang dari B, maka integral dipisahkan menjadi dua bagian. Itu dapat tulis sebagai limit dari T mendekati C dari kiri, integral A sampai T efek dx, ditambah limit T mendekati C dari kanan, integral T sampai B efek dx. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal integral tak wajar diskontinu. Yang pertama, jika efek tidak kontinu di x sama dengan A atau batas bawah, integral dari 0 sampai 4 seper akar x dx. Penyelesaiannya, karena fungsi tidak kontinu di x sama dengan 0, maka dapat ditulis limit t mendekati 0 dari kanan, integral dari t sampai 4 x pangkat min setengah dx. Kita hitung integralnya. Limit t mendekati 0 dari kanan 2 akar x atasnya itu 4, bawahnya t itu sama dengan limit t mendekati 0 dari kanan 4 min 2 akar t itu sama dengan 4, sehingga integral dari 0 sampai 4 seper akar x dx itu sama dengan 4. Ini bisa disebut dengan integralnya konvergen ya, karena batasnya berhingga. Kemudian lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika efek tidak dikontinu di x sama dengan b atau batas atas, integral 1 sampai 5 seper akar 5 min x dx. Penyelesaiannya, karena fungsi tidak kontinu di x sama dengan 5, maka dapat ditulis sebagai limit t mendekati 5 dari kiri, integral 1 sampai t seper akar 5 min x dx. Kita hitung integralnya, kemudian didapat limit t mendekati 5 dari kiri min 2 akar 5 min x, batas atasnya t, batas bawahnya 1, sama dengan limit t mendekati 5 dari kiri 4 min 2 akar 5 min t itu sama dengan 4, sehingga hasilnya integral 1 sampai 5 seper akar 5 min x dx itu sama dengan 4. Ini bisa disebut integralnya konvergen. Kemudian yang ketiga itu, jika efek tidak kontinu di x sama dengan c dengan a min c min b, integral 0 sampai 2 seper x min 1 dx. Penyelesaiannya, fungsi tidak kontinu di x sama dengan 1, maka kita bisa pisahkan integral menjadi dua bagian ya. Limit dari t menuju 1 dari kiri, integral 0 sampai t seper x min 1 dx, ditambah limit t mendekati 1 dari kanan, integral t sampai 2 seper x min 1 dx. Kemudian kita hitung integralnya. Ini kan seper min x min 1 dapat kita tuliskan sebagai ln x min 1. Kemudian sebelah kanannya juga sama, kita masukin batas atas dan batas bawahnya. Kemudian diperoleh ln t min 1 min ln 0 min 1, yang batas kanannya ln 2 min 1 min ln t min 1. Kemudian yang dari kiri ln t min 1 min ln 1 plus ln 1 min yang dari kanan ln t min 1. Kemudian
didapatkan yang dari kiri len T-1 min ini kan habis, jadi tinggal ditulis aja ini kanan dan kirinya. T-nya 1 dari kanan itu len T-1, karena limit dari T menuju 1 dari kiri len T-1 itu sama dengan min tak hingga dikurangin limit dari T mendekati 1 dari kanan len T-1 sama dengan min tak hingga. Maka dapat kita tuliskan min tak hingga dikurangin min tak hingga sama dengan yang dari sebelah kirinya itu min tak hingga, limit ketika T menuju 1 dari sebelah kanan itu tak hingga. Karena kedua limit bernilai hingga, maka integral tersebut dapat disebut dengan divergen. Ini kemudian ada contoh soal latihan dari integral tak wajar kontinu. Kalian bisa kerjakan di rumah ya. Soal yang pertama itu batas atasnya tak hingga. Soal kedua batas bawahnya tak hingga, kemudian kedua batas tak hingga. Ada contoh soal latihan berikutnya yaitu integral tak wajar diskontinu ya. Kalian bisa mengerjakannya di rumah dengan sifat-sifat yang udah diterangin sebelumnya. Kemudian ini referensi. Baik, sudah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menerangkan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.